Om Swastiastu. Selamat berjumpa lagi teman-teman Yellow Channel Bali. Hari ini kita bertemu dengan sejumlah tokoh dari Kabupaten Gianyar yang hari ini secara khusus datang bergabung dengan kita di studio Yellow Channel untuk menyampaikan sesuatu yang bagi kita semua para viewer, pengikut, follower dan sebagainya dari Yellow Channel ini tentang banyak hal, terutama dari politik. Nah, karena bagaimanapun studio ini juga berada di ruang politik. Hingga hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa dari Kabupaten Gianyar. Secara khusus saya perkenalkan dulu dari sebelah kiri Bapak Dr. Nyoman Diana. Om Swastiastu Pak Nyoman Diana. Kemudian Bapak Maderai Suryawan. Maderai Arimbawo, maaf tadi sudah menyebut nama Bawo. Pak Maderai Arimbawo. Kemudian sebelah kiri beliau Gong Aji Anak Agung Bawo Artawan. Kemudian paling kiri datang ke Golkar sudah dengan baju kuning langsung. Pak Wayan Budiana. Sahabat Yellow Channel, apa menariknya dari 4 tokoh yang datang ke studio hari ini? Boleh saya buka sedikit bocorannya bahwa beliau adalah sesungguhnya adalah orang-orang yang memiliki potensi, memiliki latar belakang kompetensi sesuai bidang masing-masing, tetapi hari ini menyampaikan sesuatu yang sangat istimewa kedatangannya ke studio maupun ke Partai Golkar. Saya perkenalkan yang pertama tadi Pak Nyoman Diana. Hari ini Pak Nyoman secara khusus datang ke Partai Golkar. Tentu kita juga ingin ceritakan apa-apa hal yang istimewa yang hari ini hari Jumat. Kemudian yang datang kebetulan dari 4 orang ini 2 namanya berisi kata Diana, 2 namanya berisi kata Bawu. 2 Bawu datang ke Partai Golkar pada tanggal 18 November ini. Katanya angka 18 juga 1 tambah 8 jadi 9, angka yang cukup bermakna bagi kita semua. Pak Man, boleh diceritakan kehadiran secara khusus ke Yellow Channel dan maupun ke Partai Golkar hari ini? Ada yang sesuatu yang istimewa yang kali ingin disampaikan? Saya Roman. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Jadi pertama-tama izinkan saya sekali lagi menyampaikan rasa terima kasih pertama kepada Pak Dr. Sugokori selaku Ketua Partai Golkar Provinsi Bali yang dalam kesempatan ini telah menerima kehadiran saya khususnya dan juga teman-teman yang hadir bersama kami hari ini. Seperti tadi kami juga sudah menyinggung bahwa Golkar itu bukanlah tempat lain atau mungkin aneh bagi kami, namun demikian tidak demikian halnya, tetapi sejatinya saya pribadi di 2017 silam telah pernah bergabung, namun karena suatu hal hijrah ke partai lain, namun akhirnya pada hari ini saya memilih kembali untuk pulang ke Kawitan. Partai Golkar adalah suatu kebanggaan, suatu yang menyenangkan bisa dan dapat bergabung kembali bersama-sama, bersatu padu, bersosialisasi bersama-sama untuk berjuang bagaimana supaya di 2024 ini Partai Golkar ini bisa menjadi salah satu partai pemenang di 2024. Demikian. Pak Man tadi menarik menyebut kata pulang ke Kawitan, balik Kawitan. Sebelumnya sempat singgah ke tempat yang lain atau sempat ibarat burung mungkin sudah hinggap pernah di pohon yang lain atau kembali hari ini ke Kawitan begitu? Sebetulnya Tiang kan di Golkar, kemudian hijrah ke Partai Berkarya yang secara genetik sejatinya memiliki platform yang sama kurang lebih di dalam logonya. Jadi lambang beringin itu bagi Tiang itu menyiratkan suatu hal yang mampu tidak hanya mengayomi tetapi melindungi orang-orang masyarakat yang berada di bawah pohon beringin itu.
Nah ini Tiang juga menggarisbawahi bahwa lambang kuning ini bagi Tiang inilah suatu keharmonisan yang mampu mengayomi juga sekaligus melindungi rekan-rekan masyarakat dan semua pemilih-pemilih yang ada di atau sebagai pemilih Partai Golkar khususnya. Selain memang berkiprah dan tertarik di politik, kemarin kan juga sempat ke partai lain, sekarang kembali ke Kawitan. Kiprah yang selama ini Pak Mangkun nih, karena saya lihat juga dari kartu namanya Dr. Inyoman Diana SEMM. Kali terutama doktornya spesialisasinya apa, dan selama ini kiprahnya di mana, sehingga barangkali itu menjadi modal juga untuk Pak Nyoman berkomitmen untuk bergabung dengan Partai Golkar kembali. Baik, terima kasih. Jadi kegiatan saya rutinitasnya adalah selaku usahawan. Jadi ada beberapa bisnis yang salah satunya adalah yang kebetulan ada di kartu nama itu adalah saya selaku direktur, board director dan juga pemilik ya, dari Crew Transport International atau PT yang namanya PMA, penama modal asing. Saya berpartner dengan Mr. Robert Archer dari USA, dan CTI ini adalah salah satu agensi atau perekrut pengirim tenaga kerja dunia yang terbesar di dunia, yang kurang lebih sudah berumur kurang lebih itu 35 tahun. Benderanya apa? Adapun kapal namanya itu CTI, betul, Crew Transport International. Jadi lengkapnya adalah Crew Transport International Asia Processing Center. Jadi tugas CTI ini adalah kami memang belakangan betul kehadiran kami kurang lebih mungkin sekitar 7-8 bulan ini. Namun demikian dengan partnership atau kantor yang cabang yang ada di Indonesia sekaligus Asia ini, kami ada kantornya yang sudah 30 tahunan, ada di Jakarta, CTI Jakarta, CTI Jogja, CTI Surabaya, dan juga CTI Bali di Tugat Jinah ini, kemudian Malaysia, Thailand, Myanmar, Vietnam, dan terakhir itu Filipina. Tugas yang itu mengontrol dan monitoring semua office partner yang ada di Asia ini. Kalau kira-kira dari sejak Pak Mang aktif berkiprah di dunia ya, pengiriman tenaga kerja lah katakanlah seperti itu, kira-kira sampai saat ini sejak beroperasi berapa itu kira-kira tenaga kerja yang sudah pernah dilatih dan diberangkatkan ke kapal-kapal pesiar itu? Baik, jadi sebetulnya izin cerita yang sendiri sebelum berpartner dengan CTI ini, dengan Mr. Robert Archer selaku Presiden Direktur Owner CTI Worldwide yang di Miami itu, saya sendiri punya PT yang namanya PT Bali Safe Employment Service dan juga PT Lawagung Rijani Permai. Nah, dalam perjalanan dari 2002 ke 2012 itu kurang lebih dari PT saya sendiri sudah berangkatkan kira-kira itu ada 3.000-an orang. Nah, dari Bali mayoritas sampai di kapal itu sebutannya dikasih julukan itu Bali Raya, bukan Indonesia Raya, demikian. Kemudian seiring dengan waktu partnership kami dengan CTI Worldwide kemudian dalam bentuk PMA ini kurang lebih sepanjang COVID kemarin itu kami telah berangkatkan kurang lebih ada 9.000 tenaga kerja ke kapal pesiar, jadi se-Indonesia. Nah, kurang lebih kalau tidak salah itu bulan April kemarin itu telah lulus 1.135 kurang lebih. Itu kru itu hadir dari seluruh Indonesia, yang mana pelamar sebelumnya itu kurang lebih ada 1.600. Nah, yang lulus itu 1.100 sekian. Kami mengadakan 2 hari final interview dengan pihak user dari Miami. Kami menggunakan hotel Sanur Paradis 2 hari. Nah, kemudian 2 bulan berikutnya bulan Juni juga kami kehadiran menyelenggarakan sekaligus final interview dihadiri oleh 1.500 calon pelamar juga yang dari Indonesia semuanya. Jadi juga 2 hari kami selenggarakan. Waktu itu lulusnya 800-an. Nah, setelah itu kami mengadakan juga interview di Hotel Trans Resort, itu kurang lebih 2 kali 400 orang begitu kurang lebihnya. Jadi untuk kapal pesiar yang lainnya itu kalau nggak salah itu P&O dan Cunard, Virgin Cruise Line. Jadi kami sebetulnya mengageni kurang lebih 70% kapal pesiar dunia yang ada. Jadi boleh dikatakan tidak hanya sebagai agensi terbesar, jadi juga memang kami tidak hanya kapasitas, integritas, kemampuan kami dalam pengelolaan
sustainability juga sudah memang betul-betul berjalan dari dulunya, udah tersistematik demikian. Pak Man, begitu kiprahnya sudah luar biasa dan juga sudah sangat sukses di dunia bisnis, dunia usaha, akhirnya tertarik juga untuk bergabung berkiprah di dunia politik. Betul. Kira alasan-alasan rasionalnya apa menurut Pak? Secara pribadi, Tiang memaknai bahwa politik itu adalah sebuah ajang yang mana sebagai sebuah idealisme untuk tidak hanya membuat, merangkai, kemudian sebagai ajang untuk mengadu ide dan gagasan sekiranya yang terbaik untuk nusa dan bangsa masyarakat kita. Nah, sebenarnya dengan itu kenapa saya terjun secara praktis di dunia politik ini yang sejati melatar belakangnya adalah setelah saya renungi begitu dalam dan panjang bahwa hidup ini tidak hanya harus bermakna bagi kita dan keluarga, tetapi akan lebih baik kita bermakna juga bagi kemaslahatan umum orang banyak. Nah, jadi sebuah legacy adalah tujuan Tiang secara pribadi, semoga bisa bermanfaat dan memberi arti dengan kehadiran Tiang secara pribadi di dunia politik, khususnya dengan Partai Golkar. Iya. Yang menarik adalah sempat singgah di partai lain, kembali ke kawitan. Apa alasan yang paling prinsip menurut Pak Noman? Yang kira bergabung di dalam sebuah partai politik bagi Tiang pribadi ya, bahwa partai politik itu memiliki platform ideologi yang sama, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi tanpa melihat dokumentasi buku besarnya, kita meyakini bahwa ketika suatu partai politik yang dikatakan lolos memenuhi syarat peraturan perundangan KPU itu telah memiliki melalui proses verifikasi yang panjang. Sudah barang tentu tujuannya semua baik. Sepanjang dalam perjalanannya adalah kembali kepada individunya. Apakah individunya ini betul-betul terpanggil atas hati nurani kemudian untuk melakoni, menjalani semua keinginan yang dijabarkan tersebut dengan sungguh-sungguh atau tidak. Nah, jadi kalau kita bicara partai politik begitu banyak, partai politik besar, betul. Partai politik manapun. Nah, manakala oknum individunya melakukan suatu pelanggaran pidana, sejatinya itu bukan partainya yang salah, tetapi individunya. Tidak bisa, bukan karena tidak bisa, tetapi keinginan yang berlaku negatif, untuk berlaku curang, untuk berlaku tidak adil dan lain sebagainya, itu sudah punya niatan. Bisa jadi terpancing oleh suatu keadaan yang sistematis. Terima kasih Pak. Saya lanjut ke Pak Rai nih Pak. Dari Arimbawo ya. Pak Bawo yang pertama tadi, Diana yang pertama. Pak Bawo yang Pak Rai, kalau kita tangkap momen hari ini kan sama nih, berempat kembali ke kawitan. Kalau Pak Made, apa motivasinya? Sebelumnya pernah di partai sebelumnya di Hanura ya, artinya Hanura sama seperti Pak Noman sampaikan tadi, semua partai-partai kita adalah memiliki platform ideologi yang sama bahkan, tapi sempat di sana akhirnya pulang ke kawitan di sini di Golkar. Napi Pak ya, Pak Made kita. Gini ya, yang dijelaskan kawitan kan yang dulunya kan cuma ada partai besar cuma 3 kan. Misalnya yang ada PDI, terus ada P3 dan Golkar. Nah, Golkar inilah yang ini yang waktu berkuasa, sekian tahun berkuasa, mereka menjadi minoritas. Nah, sebarannya dari partai Golkar itu mengerucut pada partai lain kayak Hanura, salah satu partai yang saya pernah jadi anggotanya. Dengan partai Hanura pun saya pernah duduk di DPRD-nya. Tapi berselangnya waktu karena partai Hanura yang kedua sebenarnya tidak lolos, dan melihat juga ke depannya partai yang pernah membesarkan saya itu juga sedikit ada mungkin masalah dulu di atas. Saya ingin kembali mencalonkan diri ke partai politik, terus saya memilih Golkar karena saya anggap Golkar partai besar. Nah, kebetulan hari ini saya diundang untuk
datang ke DPD untuk mengenal langsung Ketua DPD Bali Pak Sugoi yang dulunya secara pribadi selalu kenal. Hari ini dengan kesempatan yang baik sekali dan dengan disapa dengan ramah tamah dengan keluasan beliau, jadinya saya lebih kenal siapa sih Pak Sugoi itu sebenarnya, dan juga teman-teman yang lain yang duduk di kepengurusan, Pak Sekjen, juga ketua DPD Gianyar, DPD 2 Gianyar, juga yang dulu pernah jadi kolega di DPRD Gianyar, juga teman-teman yang duduk di sini juga kolega dulu di. Nah, kenapa saya kembali ke Kawitan? Bisa ceritakan melihat partai yang Golkar terutama yang begitu dari tahun mengalami pasang surut, tapi partai ini tetap eksis. Artinya apa? Bahwa partai ini punya ideologi yang kuat, struktur yang kuat, dan punya mental yang kuat. Nah, ketika kita ingin berjuang di salah satu partai, kita harus memilih juga partai yang bermental kuat, punya struktur yang kuat, dan punya ideologi yang kuat. Dan itu adalah Golkar. Itu adalah Golkar. Ya. Golkar. Selain aktif dan berkiprah di politik, Pak, ini memang ada kiprah lain juga di sektor-sektor lain. Kalau tadi saya dengar dari Pak Nyoman, memang di dunia pengerahan tenaga kerja, pengiriman tenaga kerja, Pak Rai selain. Kalau saya dari dulu memang di pariwisata juga, punya gini, saya mantan guide dulu, saya guide Jerman, guide bahasa Jerman dari tahun 94 ya, 94, juga menjadi representatif travel agent di Jerman, di sini di Bali ditugaskan, terus belajar waktu juga punya travel sendiri. Kebetulan akhir-akhir karena pandemi sedikit mengalami mengalami kemerosotan, terutama dalam mendatangkan tamu. Tapi semenjak pandemi jadi mulai mereda ya, sedikit merangkak lah. Tapi saya tetap masih di pariwisata juga. Kebetulan istri yang aktif di travel, terus sudah ada beberapa akomodasi pariwisata juga. Artinya sudah menyatakan komitmen dan memang sudah sepenuh hati ingin bergabung kembali dengan Partai Golkar. Mungkin bisa menyampaikan harapan atau komitmennya. Untuk Golkar saya akan begini. Ya, tapi Pak Rai. Ya, gini ya. Kalau saya sih ketika saya berjuang, terutama untuk secara keseluruhan di mana saya bernaung dalam hal ini Partai Golkar, ya jelas kita harus berjuang sekuat tenaga kita, semampu kita untuk membesarkan partai ini dan juga untuk perjuangan diri sendiri. Seperti yang tahu kan diri saya sendiri, Pak ya. Saya tahu siapa saya, di mana saya. Tetap dalam sebuah perjuangan saya nggak pernah kenal gaspol. Semangat orang-orang politik yang sudah pernah mengalami perjuangan seperti itu tentu tidak akan pernah surut adanya komitmennya untuk berjuang dimanapun berada, dan kali ini akan ada di Golkar untuk bersama-sama membesarkan partai Golkar. Kan komitmen seorang kalau menjadi salah satu anggota partai kan komitmennya pasti membesarkan partai, mengikuti arahan partai, semua aturan partai yang kita harus juga taati. Dia komitmen kita, dan terutama membesarkan partai. Semoga Partai Golkar menjadi partai pemenang di pemilu 2024. Oke, yang dilihat sekarang Pak Agung,
Tokoh ketiga yang pulang ke Kawitan adalah Pak Agung Bawa Aryawan dari Gianyar juga. Tapi pertimbangannya Pak Agung, artinya siap bergabung sebelumnya dengan Partai Demokrat. Sebelumnya di Demokrat, pernah juga menduduki kursi di DPRD 2 kali periode. Sebenarnya kan sudah nyaman itu ya, solonya sudah nyaman. Mungkin berharap periode ketiga ada peluang lagi, tapi justru pilihnya ke budal nih, kayak malah ke Kawitan dulu ini. Pak Agung, nggih, semua Pak Komang, Om Swastiastu. Nggih, yang titiang napi astana sekadi niwawu dibilang kembali ke Kawitan, betul sekali, karena merasa terpanggil dulu titiang ring napi ring Partai Demokrat 2 periode. Sudah itu selain sebelum dia gabung ke Golkar juga ada yang menawarkan dari Gerindra, dari Nasdem, tapi kenapa justru tidak lebih condong ke Golkar? Karena niki napi astana panggilan dari hati nurani. Memang 2024 saatnya Golkar akan jaya, akan menang. Dike makanya ditang kembali ke Golkar. Seperti yang tadi dipaparkan sama teman-teman, basicnya semua seperti Demokrat, Hanura itu memang darahnya dari Golkar kan. Golkar yang dulu waktu pemilihan itu kan 3 partai besar, Golkar, PDI dan P3. Setelah ada reformasi tahun 90-an ke terpecahlah dari Golkar itu ada Hanura, Demokrat, Gerindra dan lain sebagainya ke makanya dia lebih condong ke Golkar. Dan Pak Mat. Kemudian Pak Agung, kan menarik ini. 2 periode sudah pernah duduk di kursi Demokrat. Pada saat apalagi Demokrat sedang jaya. Presidennya SBY. Betul. Tak takut dicap nanti hanya cari nyaman-nyamannya aja. Misalnya waktu Demokrat jaya saya duduk di sana 2 kali, kemudian berikutnya melihat Golkar akan besar ke depan, pindah ke Golkar. Tidak takut dinilai begitu, tetapi kan kita yakin bahwa ini komitmen datang dari keterpanggilan hati nurani Pak Agung untuk jalan ke Kawitan. Wenten kekhawatiran akan dicap begitu, atau jangan-jangan sudah ada orang yang mengecap begitu kan ya Pak Agung? Yang ditiang tidak merasa khawatir. Apa sebab? Karena masuk partai itu kan tidak ada paksaan. Hak pribadi ya? Hak pribadi. Hak politik pribadi. Istilahnya seperti memilih makanan atau minuman mana sukanya kan. Itu yang napi sana yang kita lakukan sekali tiang. Tiang suka ke Golkar, merasa terpanggil ke Golkar, ya kembali ke Golkar. Apalagi dulu ya, tapi sekarang Demokrat sedang ampurun ki, maaf bukannya saya bekas partai dan membesarkan saya di Demokrat, tidak. Karena mungkin zamannya tuh aliknya sudah Demokrat, sekarang musim sudah turun, sudah surut gitu loh. Sampai ke kenyamanan juga Pak Man, ya, lebih nyaman lah ke Golkar. Ya cukup 10 tahun dia mengabdi di Demokrat, cukup segitu aja dulu. Ya. Artinya sudah akan pamit resmi di sana. Sudah akan pamit. Sudah pamit. Di sarangan untuk gerbong doa ini. Nanti gerbong konstituen pemilihnya selama ya betul ini. Ya disarankan juga kantor tanpa perisilan konstituen juga mendukung. Itu yang kan tidak akan berani sendiri mengambil sikap karena ada dukungan dari konstituen juga, makanya dia lebih condong dan lebih bersemangat berjuang di Golkar. Selain di partai Pak Gung, aktif juga tiang wira swasta dan sebagainya. Wira swasta, di wira swasta. Tapi wira swasta kecil-kecilan, bukan seperti teman-teman ini yang besar-besar ini lega punya restoran. Ini tiang yang kecil-kecilan cukup di rumah mantan. Ya hari yang desa dan sebagainya. Hari yang desa Nintan. Sebagai warga aja. Tapi selama ini sudah pernah juga mewakili aspirasi masyarakat. Betul, untuk di lembaga DPRD. Ya. Alasan yang sama juga Pak Budiano. Nah, kenapa? Artinya komitmen pertimbangannya untuk kembali berlabuh ke Partai Golkar sebagai Kawitan. Sebelumnya yang partai yang paling unik ya. Gimana Pak? Unitnya gimana Pak? Pak Diana kedua ini. Yang jelas, Om Swastiastu, semua Pak Komang atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Tiang. Nah, dari
pengalaman pribadi mungkin tiang 2 kali nih sudah ada di partai yang berbeda. Yang pertama PNI tahun 2009, Astung Harut yang lolos. Tetapi partai tidak lolos waktu itu, yang hijrahlah ke PKP. Nah kemudian PKP juga yang sempat 1 periode. Kemudian di tahun 2019 ini tiang tidak lolos, dan kebetulan juga PKP-nya tidak lolos. Jadi kan tidak bisa ikut pemilu. Nah sementara masih berproses mungkin. Nah karena pada intinya mungkin tujuan politik itu kan suci ya, untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau ibaratkan dalam sebuah klub sepak bola nih, tiang kan jadi pemain, jadi pemain bola dan ingin menjadi pemain lagi. Ya. Kenapa tiang lakukan seperti itu? Kalau memang kita mau totalitas di dalam politik, ya memang kita harus menjadi pemain. Nah kebetulan kemarin di tiang waktu periode pertama, di tiang paling getol memperjuangkan bagaimana Tambak Siring itu menjadi kawasan wisata. Nah, waktu itu tiang berjuang, bahkan kebetulan tiang waktu itu jadi ketua praksi, tiang membawa sampai ke ranah pemandangan umum praksi. Akan tetapi hal itu terbentur oleh RT RW Kabupaten Gianyar. Jadi di Gianyar itu kan sudah ditentukan sono 4 sono barat, Ubud, utara Tambak Siring, Degalang Payangan, timur pendidikan olahraga, dan selatan juga pariwisata. Dia masih berusaha, akan tetapi terbentur. Dan di periode kedua tetap dia memperjuangkan hal itu, pariwisata. Kenapa? Karena kita tahu di Bali pada umumnya ketergantungan kita kepada pariwisata itu sudah menjadi suatu absolutisme. Kita tahu kemarin memang tersiap pariwisata dan semua sektor pun tengkurap kan. Nah, kalau kita membalikkan telapak tangan, mengalihkan ke bidang yang lain, kayaknya sulit, masih sulit. Masih generasi kita, nah, mungkin generasi di bawah kita nanti kemungkinan yang bisa. Nah untuk itu, dan sekarang pun saya masih optimis bahwa pariwisata di Bali itu akan tetap bagus dengan catatan situasi dunia itu bagus. Nah, contoh di sekarang lanjut mantan, Titiang walaupun situasi seperti makin Titiang optimis, Titiang berwisata mungkin Titiang dalam kesempatan yang kosong niki, nah kebetulan tidak menjadi anggota dewan, Titiang mencoba ke bisnis restoran. Nah sementara Titiang mulai ke 2018 masih Titiang menjabat, Titiang lihat potensi bagus. Kemudian pas pandemi tidur, Tambak Siring ya tidur. Kemudian begitu mulai buka, Titiang lihat perkembangan bagus. Nah kenapa tidak berani Titiang? Karena jaminan Titiang kalau pariwisata mati, semua sektor akan mati. Jadi apapun yang kita ambil, kalau pariwisata nggak hidup, tidak akan bisa. Nah kebetulan tempat yang ada di lokasi Titiang itu memang sangat potensi untuk dikembangkan untuk hal itu. Mungkin Titiang juga merambah ke sektor akomodasi untuk pembangunan villa dalam proses. Nah mudah-mudahan ke depan, apalagi pasca G20 ini, jadi pemerintah kita nih ke sigap bagaimana bisa untuk meningkatkan pariwisata Bali khususnya. Karena pemerintah tahu bahwa hampir 40 triliun kalau masih normal uang devisa masuk Bali itu ada ke APBN pusat. Nah kalau itu bisa berlanjut, otomatis kan pembangunan akan segera semua lancar. Artinya barangkali kalau kita dengar sekilas dari Pak yang sampaikan tadi itu, memang selama ini lebih banyak kiprahnya Pak yang di bidang pariwisata, akhirnya ingin kembali berkiprah juga di politik, membawakan aspirasi dan memperjuangkan aspirasi di sektor pariwisata yang saya tangkap tadi. Nah itu artinya kan memang sesungguhnya banyak celah untuk melakukan itu, menyampaikan aspirasi, memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tapi Pak Yan ingin memilihnya menyalurkan itu lewat Golkar. Melihat optimisme bahwa Golkar lah yang akan bisa begitu, atau partai-partai yang sebelumnya Pak Yan pernah singgahi ini sudah, katakanlah sudah bagaimana kondisinya kan begitu ya. Sekarang melihat itu ada di Golkar kali Pak yang begitu. Kembali ke tujuan saya bahwa kalau ingin maksimal kita harus menjadi pemain. Nah untuk menjadi pemain kan banyak faktor. Salah satu pemilihan partai. Karena ibarat saya sendiri bahwa
idealis yang terbaik itu adalah idealis ketika mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan idealis dalam konteks pemilihan partai. Tadi partai seperti jelas tadi oleh Pak Diana, platform partai itu semua sama, dasarnya Pancasila. Jadi ketika kita dikasih kesempatan untuk mampukah kita memperjuangkan aspirasi itu yang terpenting. Nah, kenapa Tiang ke Golkar? Itulah salah satu alasan karena Tiang lihat di Golkar itu dalam tanda kutip Tiang tidak meremehkan partai yang lain. Ide-ide, gagasan dan narasi itu semua berjalan dengan baik dengan pengalaman 32 tahun berkuasa. Jadi di Golkar itu Tiang lihat sistem yang sangat bagus. Figur itu tidak berpengaruh. Jadi siapapun masuk di Golkar terikat sistem pasti akan jalan. Kalau mengandalkan figur itu kan pasang surutnya sangat tinggi. Kalau sistem bagaimanapun kita lihat seperti pasca reformasi, siapa menyangka Golkar masih di urutan kedua dengan begitu kecaman di media. Nah, tapi dengan kekuatan Golkar dengan sistem yang bagus jadi tetap eksis sampai sekarang, bahkan Astung Karo ke depan dengan efek dari mendukung total pemerintahan Pak Jokowi sampai di akhir masa jabatan akan mendapat Jokowi efek di tahun 2024. Astung Karo bisa menjadi pemenang ke depan. Ya, harapannya untuk Golkar yang segera juga Pak yang akan singgahi sebagai tempat bernaung ke depannya untuk memenangkan pileg, pilpres, pilkada selanjutnya. Tentunya dengan perjuangan yang sangat berat bagi saya, berat tetapi tidak mengurangi semangat. Perjuangan berat merupakan suatu tantangan. Bagaimana? Karena kita kembali sebagai masyarakat biasa, otomatis di masyarakat itu sudah berlaku, artinya masyarakat itu sudah siapa yang penguasa. Nah, kita kan selaku tidak penguasa, otomatis cara kita berjuang pun berbeda. Mungkin pendekatan kita dengan multi level, pendekatan ke langsung personal, kemudian masyarakat pasti akan menilai, oh ini suatu pernah menjadi, itu bagaimana masyarakat akan tahu. Nah, sehingga untuk ke depan, apalagi adanya single majority kan kurang sehat bagi pemerintah. Penyeimbang itu di dalam pemerintah itu sangat diperlukan. Nah, ketika penyeimbang itu bagus, kuat penyeimbang itu, maka pemerintahan itu pasti akan berjalan juga dengan baik. Ya, itu pertimbangannya untuk memilih kembali ke kawitan ke Partai Golkar. Mungkin senada juga dengan Pak Agung, Pak Nai dan Pak Manjana tadi menyampaikan seperti itu. Jadi kalau kita bisa simpulkan, ini kan memang sudah bertekad bulat tanpa tekanan, ya kan itu ya, tanpa digiring, tanpa dipaksa, tanpa intimidasi dan sebagainya, memang berkomitmen kembali ke kawitan ke Partai Golkar. Betul ya Pak Wayan juga. Baiklah, saya pikir ini ke diskusi yang sangat menarik hari ini antara kita dengan Pak Dr. Nyoman Diana, Pak Rai Arimbaul, Pak Agung Baul Aryawan, dan Pak Yan Budiana. Sobat Hero Channel, bicara kita sangat menarik hari ini karena rame-rame politisi di Gianyar ini kembali ke kawitan, dimanapun beliau dulu berada, di Partai Berkarya, di Hanura, di Demokrat, di PKP. Bahkan 2 partai Pak, tidak pernah nih, di PNI dan di PKPI. PKPI mau tuh PKP atau sudah PKP? PKP. Sudah PKP sekarang. Masuk ya, kembali ke kawitan juga. Tentu saja ini inspirasi bagi kita, bagi teman-teman juga, sobat Yellow Channel dimanapun Anda berada. Ini fenomena yang sangat menarik karena bagaimanapun semua pengamat, sebagian besar lembaga survei memang sudah memasang proyeksi dan estimasi bahwasannya pada saatnya Partai Golkar memang akan bangkit kembali sebagai kekuatan partai politik besar yang bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Yellow Channel Bali ada untuk Anda. Jangan lupa selalu follow, subscribe, dan like siaran-siaran kami untuk membahas berbagai hal, isu-isu menarik bidang politik maupun bidang-bidang yang lainnya. Terima kasih perjumpaan kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan yang lain. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.